Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nikah dengan niat cerai. Kenapa judul ini dimunculkan? Karena ada sebagian orang menikah niatnya cerai ya. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama ini pendapat mayoritas ulama, bahwa nikah dengan niat cerai itu hukumnya sah. Kenapa sah? Karena niat itu dalam hati. Fikih itu membahas sesuatu yang lahir. Pernikahan ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi ya, mengundang banyak orang, bahkan dicatat di catatan sipil, bahkan dicatat di KUA. Cuma satu aja kurangannya, dia ada niat dalam hatinya. Niat apa? Nanti kalau saya tidak betah dengan istri saya, akan saya cerai. Atau nanti kalau pasangan saya ini nggak menurut saya, akan saya cerai. Jadi ada niat. Atau bahkan dia mengatakan, saya nikah dalam hatinya, saya nikah dengan perempuan ini setahun aja. Nanti setelah setahun saya cerai. Ini juga niat, bisikan-bisikan hati ya, yang tidak bisa ditebak, tidak bisa dikontrol. Namanya orang ya, dalam hati itu tidak bisa dikontrol. Karena itu karena susahnya dikontrol, para ulama fikih mengatakan yang dibahas itu lahirnya saja. Kita tidak intervensi kepada batin seseorang ya. Nahkumu bidzawahir ya, kami ini hanya menghukumi yang lahir-lahir saja. Kemudian ada pun yang sarair fa amruha ilallah, adapun batin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli fikih itu tidak mengurusi niat dalam hati seseorang ya. Maka pendapat pertama ini pendapat ulama sah. Pendapat kedua mengatakan dan ini pendapat yang lemah, nikah dengan niat cerai itu tidak sah. Kenapa nggak sah? Kata mereka, loh kan dia menikah nggak langgeng ya. Padahal firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan di antara salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian istri-istri atau pasangan-pasangan litaskunu ilaiha supaya sakinah, mawaddah dan rahmah. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Bagaimana mau sakinah, mawaddah dan rahmah kalau niat dalam hatinya mau diceraikan? Nah, ini dalil mereka. Tapi tentunya kita lihat di sini dalilnya sangat lemah sekali. Karena tidak ada kriteria. Sakinah, mawaddah, rahmah itu apa kriterianya? Maka pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa nikah dengan niat cerai itu hukumnya sah. Nah, pendapat ketiga mengatakan hukumnya sah. Pendapat ketiga mengatakan hukumnya sah tapi makruh atau hendaknya dihindarin. Pada sebenarnya setiap orang itu mungkin ya ketika menikah itu ada dalam dirinya ini, kalau bermasalah pasangan saya ini, saya pisah lah dengan dia. Ya ini juga hampir semua orang menikah begitu dan tidak masalah. Artinya begini, cerai itu tidak perlu diniatkan dari awal pernikahan. Pokoknya kalau ada masalah dan nggak bisa diselesaikan, cerai gitu aja. Tapi tidak perlu diniatkan. Makanya ngapain seseorang itu ketika menikah kok meniatkan cerai dari awal? Maka kita cocok dengan pendapat ketiga itu. Menikah dengan niat cerai hukumnya sah, tetapi tidak dianjurkan. Karena cerai itu tidak perlu diniatkan dari awal, tapi cukup diucapkan sudah jatuh ya. Makanya tidak diniatkan dari awal pernikahan ya. Tentunya cerai juga perlu niat, tapi niat cerai bukan niat yang disebutkan di awal pernikahan. Jadi kesimpulannya seperti itu, orang menikah itu menikah saja. Terus apa maksud dari pembahasan kita? Maksudnya bahwa di sana ada orang yang nikah itu niatnya tidak langgeng. Jadi harus dibedakan dulu antara nikah kontrak atau nikah mut'ah dengan nikah dengan niat cerai. Kalau nikah biasa dalam hatinya ada niat cerai itu sah karena tertulis nikahnya abadi di situ.
Tetapi kalau nikah kontrak atau nikah muta itu sudah ditulis di itu, saya menikahi Anda dalam waktu 1 tahun, 1 bulan tertulis dalam akad itu. Bedanya itu, kalau nikah mut'ah itu tertulis akad ya, pernikahannya berapa bulan, berapa tahun. Dalam pernikahan yang niat cerai tidak tertulis, sehingga yang pertama ini sahih, sedang yang kedua tidak sahih, artinya tidak sah. Atau nikah yang diharamkan dalam Islam adalah nikah mut'ah atau nikah kontrak atau nikah sementara. Ya. Jadi insya Allah kita pahami perbedaan, yang satu tertulis, yang satu tidak tertulis. Kemudian kenapa kita membicarakan ini? Karena banyak orang luar negeri yang kemudian datang ke Indonesia, terutama di daerah Puncak, ya, itu menikah dengan wanita lokal, wanita penduduk situ. Dalam waktu mungkin seminggu, 1 bulan itu dicerai, dan dia menikah lagi dengan perempuan lain, dan begitu seterusnya. Maka seseorang yang tidak berakhlak seperti ini bisa nikah dalam 1 tahun itu bisa 10 bahkan 20 lebih wanita dalam 1 musim, atau 1 tahun atau 3 bulan. Kenapa? Karena nikah cerai, nikah cerai, nikah. Walaupun pernikahan di awalnya sahih, tapi kemudian nikah itu untuk permainan. Nah ini yang beda, ya, beda kasusnya dengan nikah dengan niat cerai. Kasus yang tepat dalam permasalahan nikah dengan niat cerai itu adalah kasus TKW yang menikah dengan TKW lain. Umpamanya seorang mahasiswa, kita belajar di Mesir, itu menikah dengan mahasiswi di sana, atau kalau mahasiswi biasanya langgang. Ini seorang mahasiswa menikah dengan TKW yang ada di Mesir umpamanya. Daripada berzina, karena godaan syahwat sangat besar di Mesir umpamanya, daripada berzina dia melakukan akad pernikahan dengan temannya yang bukan pelajar itu TKW di daerah itu. Ya, tidak disebut nikahnya sementara, tapi masing-masing mungkin ya ada niat kalau memang nanti kalau sudah selesai belajar dan selesai bekerja mungkin akan pisah. Tidak diniatkan, tidak diucapkan, mungkin dalam hati masing-masing sudah tahu atau mungkin ada niat seperti itu, maka ini sah. Begitu juga ada kisah nyata seorang tenaga kerja Mesir laki-laki ketika bekerja di Saudi Arabia, ya, dia daripada berzina, dia sudah punya istri dan punya anak di Mesir, dia bekerja di Saudi Arabia dalam waktu 2 tahun. Daripada dia berzina, maka dia menikahi seorang tenaga kerja wanita dari Filipina. Ini jelas yang satu Mesir, yang satu Filipina, kan susah itu, apalagi yang laki-laki sudah punya istri. Maka kemudian mereka melakukan pernikahan dengan niat cerai. Artinya apa? Kalau sudah selesai kontrak 2 tahun, maksud bukan kontrak nikah ya, kontrak kerja, dan yang TKW dari Filipina ini sudah selesai kontrak kerjanya pulang ke Filipina, maka diceraikan. Jadi ketika mereka mau pulang ke negaranya masing-masing, kesulitan membawanya, udahlah daripada kita susah dan repot ya membawa kamu ke Mesir dan kamu harus meninggalkan Filipina, udah kita cerai aja. Maka diceraikanlah istri itu. Ini kasus yang tepat untuk mencontohkan hukum nikah dengan niat cerai. Bagaimana Kak? Ini menurut agama Islam boleh, ya, karena dia menikahnya dengan resmi, dengan wali, ya, dengan saksi, bahkan mungkin ada dicatat di KUA, tapi ketika kesulitan untuk membawanya ke negaranya Mesir, ya, maka diceraikan. Dan cerainya ridho sama ridho, maka ya tentunya dibolehkan. Ya, ini kenapa dibolehkan? Karena pertama tidak ada nyalahi syariat, yang kedua dia bisa meninggalkan perzinahan, ketiga ya memang pernikahannya tidak dipaksakan. Ya, kemudian yang keempat, jika kok dicerai, cerai itu boleh selama maslahat, daripada nanti dibawa ke Mesir jadi perang di Mesir dengan istri yang lainnya, atau mungkin kesulitan dalam mencari iqomah atau apa ya, masuk ke negara lain sangat susah, udahlah lebih enaknya kita cerai karena kita masing-masing akan pulang ke negaranya. Ini salah satu maslahat. Ini berbeda dengan kesengajaan orang dari luar negeri datang ke Indonesia cuman untuk bermain-main dengan pernikahan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diantaranya di sebagian wilayah Puncak, yang orang itu karena punya uang banyak membayar keluarga dari wanita itu, ya,
kemudian anaknya dinikahi hanya seminggu, hanya sebulan dan seterusnya. Ini berbeda. Tentunya yang kasus yang ada di Puncak ini dengan cara seperti ini, maka tidak ada satupun ulama yang mendukungnya, karena pernikahan dibuat untuk main-main, atau dengan bahasa kasarnya perzinaan terselubung atau perzinaan yang dilegalkan menurut dia. Kalau dalam bahasa usul fikihnya khilah syar'iyah, khilah ya. Khilah itu bisa syar'iyah, bisa enggak syar'iyah. Nyari pembenaran dengan beberapa dalil. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa menikah dengan niat cerai kalau tujuannya baik untuk menghindari perzinaan, maka dibolehkan oleh mayoritas ulama. Tapi kalau tujuannya untuk bermain-main dengan syariat Islam, hanya untuk mengumbar hawa nafsu, maka itu haram. Paling baik adalah nikah dengan resmi, dengan wali, dihadiri oleh saksi, dan mengundang banyak orang tanpa ada niat di awal pernikahannya untuk diceraikan. Ya, seandainya ada masalah di tengah jalan, maka dibolehkan dalam Islam untuk mencerai tanpa harus direncanakan dari awal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.